Anda masih bingung pilih siapa di pemilu legislatif nanti? Jaringan Advokasi Tambang Jatam punya peta krisis daerah pemilihan dan siapa-siapa yang terindikasi terlibat. Ini penting agar Anda tak memilih caleg yang gemar mengeksploitasi sumber daya alam. Pemilu tinggal seminggu lagi. Apakah Anda sudah menentukan pilihan siapa calon pemimpin yang mampu mewakili Anda di legislatif? Nah, Maret ini Jatam Jaringan Advokasi Tambang merilis peta krisis dan politik penjarahan yang dapat membantu Anda menentukan calon pilihan. Di peta ini Anda bisa melihat siapa saja calon yang masuk dalam daftar pemain politik penjarahan. Anda tinggal buka jatamnas.org. Kemudian keluarlah peta dapil dan politik penjarahan. Nah, saya coba mengklik dapil Aceh 1. 14% wilayahnya dikuasai 106 konsensi pertambangan. Ini belum menghitung tambang minyak dan gas. Di Aceh 1, Jatam mencatat 2 caleg incumbent DPR dari Demokrat dan PKS masuk daftar hitam politik penjarahan. Di dapil DKI Jakarta 3, Anda menemukan nama Ketua DPR Marzuki Ali. Caleg Demokrat ini tercatat sebagai komisaris PT Global Perkasa Investindo, perusahaan pertambangan yang wilayahnya menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Krisis yang kita sampaikan itu adalah hal yang pertama adalah kaitannya dengan krisis terhadap lingkungan, krisis terhadap ketahanan energi, krisis terhadap sosial budaya, dan kesehatan, termasuk juga itu adalah tingkat pendidikan masyarakat. Jatam mengkombinasikan data Sidarutam atau Sistem Informasi Daya Rusak Tambang, peta rupa bumi Indonesia, data BNPB, dan data caleg KPU. Dalam catatan Jatam, kader dari 8 partai peserta pemilu 2014 secara masif mengeksploitasi kekayaan alam. Dan salah satu wilayah yang dianggap paling rusak lantaran eksploitasi adalah Kalimantan. Data Departemen Kehutanan, ada lebih dari 1.300 kasus penambangan di Kalimantan yang merugikan negara 241 triliun rupiah. Dan 17 caleg kombinasi dari Golkar, PDIP, dan Nasdem bermain di industri ini. Industri tambang itu kami sebut sebagai potensial cash untuk industri demokrasi saat ini gitu. Karena dia adalah uang yang paling mudah atau amunisi yang paling mudah untuk para politisi ataupun kandidat seperti itu untuk mendapatkan support gitu loh. Dan ini yang kita sebut sebagai salah satu modus dari politik penjarahan gitu, bahwa ada bargaining politik gitu loh. Di mana bargaining politiknya itu bisa jadi mengarah kepada bagi-bagi sumber daya alam ketika kekuasaan politik itu diperoleh. Dan di beberapa partai itu justru para pemimpin atau leader atau tokoh-tokoh utama di partainya itu justru adalah orang-orang yang memang punya hubungan terkait dengan sumber daya alam, khususnya tambang dan energi. Selain caleg, Jatam juga punya catatan pada sejumlah capres 2014. Misalnya seperti Abu Rizal Bakri, kita sudah tahu persis bagaimana perusahaan-perusahaannya di bawah naungan Bakri Group gitu, itu punya hubungan langsung dengan industri pertambangan dan energi gitu loh. Termasuk kemudian adalah Prabowo gitu loh dengan Nusantara Energinya seperti itu, atau Haritanu juga yang memiliki kepemilikan perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Selain Anda harus bisa mengenali caleg yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan, jangan lupa pilih yang menjunjung hak asasi manusia. Versi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Anda harus cermat memilih caleg bersih. Pertama, yang dimaksud caleg bersih dalam versi masyarakat sipil, itu dia tidak sama sekali punya ikatan atau keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan partai politik pelanggar hak asasi manusia. Misalnya seperti Gerindra dan Hanura, dua partai itu yang memang saya pikir juga belum mempertanggungjawabkan perbuatan di masa lalu. Bukan partainya, tapi kemudian Dewan Pembina dan juga Ketua Umum. Nah, Anda bisa buka website bersih2014.net. Caleg bersih harus punya rekam jejak yang bersih pada isu lingkungan.
toleransi keberagaman, dan tentunya punya program konkret untuk Indonesia. Selamat memilih.